Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Mustika Ayu, nomor 23 dari kelas 12 Y. Thompson. Akan mempresentasikan uji kompetensi bab 2 mata pelajaran PPKN. Adapun soalnya yang pertama, apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum? Jawabannya, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan penegakan hukum adalah proses pengungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan? Alasannya karena kedua hal tersebut saling berhubungan erat. Penegakan hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari kejahatan orang lain. Jika orang yang melanggar hukum tidak ditindak, akan terjadi kesewenangan yang mengakibatkan kesengsaraan masyarakat. Yang ketiga, mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi? Alasannya, sebab negara demokrasi menganut sistem negara hukum, dan karena hukum itu sendiri sangatlah penting bagi suatu negara demokrasi yang mana kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, atau karena dalam suatu negara yang demokrasi menganut paham mutualisme sosial yang mana paham adanya suatu aturan, perundang-undangan, hukum, serta Pancasila. Yang keempat, bedakan peran polisi, jaksa, hakim, dan advokat, serta KPK dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi itu menyelidiki, menangkap tersangka. Hakim, orang yang memberikan keputusan setelah mengadakan pemeriksaan di pengadilan. Jaksa, orang yang mengajukan perkara berupa tuduhan serta tuntutan hukum. Advokat sama dengan pengacara, yaitu orang yang memberi nasihat membela mewakili orang yang menjadi kliennya. KPK, orang yang menyelidiki kasus korupsi. Yang kelima, mengapa terjadi pelanggaran hukum? Yang pertama, karena hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya, sehingga masih terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penegak hukum maupun masyarakat. Yang kedua, masih banyak masyarakat yang belum menerima informasi dengan baik perihal hukum yang berlaku di Indonesia. Serta yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban hukum. Yang keenam, deskripsikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Jawabannya, yang pertama di lingkungan keluarga, yaitu mengabaikan nasihat orang tua, pergi keluar rumah tanpa seizin orang tua, berbicara tidak sopan kepada orang tua, berbohong pada orang tua, dan tidak mematuhi perintah orang tua. Di lingkungan sekolah, yaitu tidak mematuhi peraturan sekolah, tidak sopan terhadap guru, dan memilih-milih teman dalam bergaul. Sedangkan di lingkungan masyarakat, membuat kekacauan di lingkungan sekitar, ikut dalam geng motor yang meresahkan warga sekitar, ikut tawuran, tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.